Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam. Kali ini kita kedatangan calon ketua OSIS. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Balkis, perwakilan dari MPK. Sebelum tanya jawab kita mulai, kita akan memperkenalkan diri dari calon ketua OSISnya. Silakan kepada calon ketua OSIS kandidat nomor 1. Seluruh warga SMA Plus Assalam, 16 Februari tinggal beberapa hari lagi. Jadilah bagian dari momen revolutionary ini. Tidak lagi sebagai ketua, namun berdiri di sini sebagai tanggung jawab besar. Suara, pendapat, opini kalian sangatlah berarti. Assalamualaikum warga Assalam, nama saya Raisa Febrian Wendani, saya dari kelas 11 IPA 1 dan saya calon ketua OSIS SMA Plus Assalam Bandung periode 2021-2022 nomor 1. Visi saya yaitu menjadikan siswa dan siswi SMA Plus Assalam menjadi lebih kreatif, inovatif, aktif dan bertanggung jawab, serta menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Selain tadi ada visi saya, dan ini misi saya. Yang pertama, menegaskan kembali peraturan yang sudah ada atau yang baru saja dibuat. Yang kedua, mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa di lingkungan sekolah yang bersifat positif. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang mengasah skill dan kepribadian baik, seperti mengadakan seminar yang berhubungan dengan kreativitas, kesehatan, remaja, dan wirausaha. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melanjutkan dan mengembangkan program kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS angkatan sebelumnya. Nah, itu dia visi dan misi saya. Bersama nomor 1, kita menjadi satu. Bersama nomor 1, kita ciptakan yang baru. 16 Februari 2021, remove your right to vote. Halo semua, kenalin nama aku Ciara Putri dari kelas 11 IPA 2. Di sini aku merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Wadah pengembangan generasi muda perlu diarahkan secara terarah dan teratur. Bila di sekolah, salah satunya adalah dengan adanya kegiatan OSIS atau organisasi intrasekolah. Nah, dalam OSIS ini dibutuhkanlah suatu kepemimpinan, suatu sifat kepemimpinan yang dapat menjadi cikal bakal dinamisator penggerak antara kegiatan OSIS yang telah ada. Supaya apa? Supaya tujuan OSIS ini tercapai. Bila saya menjadi ketua OSIS SMA Plus Assalam, saya memiliki beberapa visi dan misi. Yang pertama akan saya bahas dulu visi. Nah, visi saya ketika menjadi ketua OSIS SMA Plus Assalam yang pertama adalah menjadikan siswa-siswi SMA Plus Assalam menjadi siswa-siswi yang unggul dan berkarakter, aktif, kreatif, edukatif, solid, juga produktif yang berlandaskan iman dan takwa. Misi saya ketika menjadi ketua OSIS SMA Plus Assalam yang pertama adalah menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter utama para siswa serta mengoptimalkan kegiatan keagamaan. Visi saya yang kedua adalah mempererat jiwa kekeluargaan antar siswa dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Visi saya yang ketiga adalah memaksimalkan tugas dan fungsi OSIS sebagai jembatan guna memperlancar para siswa untuk berinovasi dan berkarya. Misi saya yang keempat adalah menyelenggarakan kegiatan yang mengasah daya kreativitas juga produktivitas. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kutarik Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung dan pilih kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Terima kasih warga Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rizky Aditya Fauzan dari kelas 11 IPS 2 sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor 3. Baik,
ada kalimat kejarlah mimpi sampai ke ujung dunia sekalipun. Namun, saya berpikir dan memilih untuk tetap di sini. Saya ingin mengejar mimpi bareng warga Asalam. Adapun visi misi saya sebagai calon kandidat ketua OSIS, visi saya yaitu menjadikan siswa dan siswi SMA Plus Asalam yang berkualitas, aktif, progresif, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi antara lain: 1. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program kajian siswa. 2. Mempererat tali silaturahmi antar siswa dan siswi SMA Plus Asalam melalui kegiatan sosial berkelanjutan. 3. Mengembangkan bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki siswa-siswi, baik itu bidang akademik maupun non-akademik, melalui kegiatan ekstrakurikuler atau event tertentu. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah melalui program Go Green dan GPS atau gerakan pungut sampah. 5. Mengembangkan dan melaksanakan program OSIS di periode sebelumnya yang efektif untuk siswa-siswi SMA Plus Asalam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kalimat, pilih saya sebagai calon kandidat ketua OSIS. Ingat nomor 3. Ingat juga, gunakanlah hak suara kalian untuk memilih pemimpin yang bisa memajukan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Figur seorang pemimpin adalah yang siap dalam kondisi apapun dan siap menaungi segala urusan dan amanat. Kami bekerja bukan meraja. Selalu pilih nomor 4, yakin pilih nomor 4, harus pilih nomor 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Winda Nurawalia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 4. Visi misi saya menjadi calon ketua OSIS adalah yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Plus Asalam menjadi siswa-siswi yang kreatif, aktif, berprestasi, dan berakhlak mulia, sehingga memberikan manfaat baik bagi SMA Plus Asalam di dalam maupun di luar sekolah. Untuk mewujudkan visi saya memiliki misi untuk mewujudkannya. Di antaranya yaitu 1. Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar tercipta siswa-siswi yang berprestasi. Yang kedua, menjadikan siswa-siswa SMA Plus Asalam aktif dalam kegiatan eksternal maupun internal. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai antar siswa maupun warga Asalam. Yang keempat, menumbuhkan potensi siswa dalam hal positif melalui kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kita ke sesi tanya jawabnya. Nah, ini pertanyaan untuk semua calon kandidat OSIS ya. Pertanyaan pertama, seberapa penting sih OSIS bagi kalian? Boleh kepada calon ketua OSIS nomor urut pertama. Sebelumnya ingin menjawab dari pertanyaan moderator, seberapa penting OSIS bagi saya? Menurut saya pribadi, OSIS itu ajang melatih kita untuk mencari bakat dan melatih mental. Sejak SMP sampai kita lulus SMA atau bahkan kuliah nanti, OSIS itu bakal ada di mana-mana. Nah, di sini saya Profesor Febrian Wandani mengajak untuk adik-adik semua untuk masuk OSIS karena belum waktunya telat. Karena menurut saya OSIS itu adalah untuk melatih mental dan bakat kalian. Buat kalian yang bingung potensi kalian di mana, mungkin OSIS salah satunya bisa menemukan bakat kalian. Dan mengapa melatih mental? Menurut saya OSIS di kuliah nanti bakal lebih tegas lagi. Nah, sebelum kalian untuk pengen ada niatan masuk OSIS di kuliah, lebih baik kalian masuk dulu OSIS di SMA untuk merasakan bagaimana
senangnya susahnya di OSIS di SMA. Menurut saya sih gitu aja. Terima kasih. Oke, dilanjut oleh nomor urut 2, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, OSIS itu seperti diibaratkan seperti buku pelajaran, di mana mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata OSIS gitu. Banyak orang yang bilang kalau OSIS ini hanya pesuruh bagi sekolah, tapi menurut saya OSIS lebih dari itu. OSIS benar-benar banyak mengajarkan kepada saya, banyak pelajaran, banyak ilmu yang benar-benar saya dapatkan dari OSIS ini. Seperti mungkin ilmu tanggung jawab kita di sini benar-benar diasah, dilatih, dan benar-benar dipersiapkan secara matang. Lalu yang kedua ada ilmu disiplin. Nah, disiplin di sini OSIS mungkin bagi banyak orang mungkin seperti apa ya? Ini benar-benar disiplin banget gitu. Namun sebenarnya di sini itu letak keistimewaan OSIS gitu. Di sini bukan OSIS itu nggak negatif loh di sini. Jadi OSIS itu benar-benar OSIS itu sumber segala hal positif gitu. Banyak yang dapat kita pelajari di sini ya. Seperti mata pelajaran gitu. Banyak orang yang kayak benci gitu, kayak gak suka. Namun sebenarnya itu benar-benar bermanfaat bagi kita gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Dilanjut oleh kandidat nomor 3. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, seberapa penting OSIS itu buat saya? OSIS menurut saya itu penting karena ya menurut saya OSIS itu keluarga. Di sini kita nggak belajar tentang apa itu OSIS sedemikian rupa, tapi kita itu belajar bertanggung jawab. Kita belajar tentang kedisiplinan, kita belajar tentang kekeluargaan. Ada banyak hal yang dipelajari di OSIS yang mungkin kita nggak bisa pelajari itu di luar. Ya itu aja lah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Makasih. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 3. Dilanjut oleh kandidat nomor 4. Dipersilakan. Izin menjawab atas pertanyaannya. Menurut saya, seberapa penting sih OSIS bagi saya? Bagi saya OSIS sangat penting karena di dalamnya saya bisa belajar tentang kedisiplinan, mandiri, dan disiplin dalam segala hal. Di OSIS juga saya bisa mengenal apa itu keluarga, apa itu persaudaraan, apa itu saling toleransi, dan yang lainnya. Intinya OSIS sangat berarti bagi saya dan OSIS itu sangat penting bagi saya. Sekian. Oke, terima kasih untuk para kandidat yang sudah menjawab. Dilanjut dengan pertanyaan nomor 2 ya. Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang membuat kalian layak menjadi ketua OSIS? Dan apa alasan kalian juga kita harus memilih salah satu di antara kalian? Dipersilakan kepada nomor urut pertama. Oke. Terima kasih, Pak Moderator. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kalian harus memilih saya menjadi calon ketua OSIS? Dalam visi saya ingin siswa dan siswi asal-asalan menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Karena kenapa? Di visi saya ada banyak aturan menegaskan peraturan yang sudah ada atau yang baru saja dibuat. Nah, menurut saya pribadi masih banyak siswa dan siswi asal-asalan masih banyak yang telat. Nah, waktu itu saya sempat nanya, kenapa kamu telat? Ternyata bangunnya itu jam 5. Terus saya jawabnya lagi hari berikutnya masih jam 5. Jawab pertanyaan selanjutnya lagi jam 5 masih jam 5. Nah, saya tanya lagi, coba kamu ganti pola tidur kamu jadi bangun jam 4:30. Mungkin untuk keesokan harinya kamu akan telat. Nah, saya di sini ingin memberi wawasan kepada siswa dan siswi pentingnya aturan. Ketika saya menjadi calon ketua OSIS, saya tidak akan tertuju pada misi kedua, ketiga, keempat, namun hanya visi yang pertama saja, yaitu menegaskan peraturan yang sudah ada atau yang baru saja dibuat, karena peraturan yang sudah ada aja masih dilanggar, apalagi untuk meneruskan visi saya kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 1. Kita lanjut kepada kandidat nomor 2. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut saya layak untuk dipilih menjadi ketua OSIS karena di sini saya benar-benar mengimplementasikan
rasa tanggung jawab saya, rasa organisator saya, juga rasa disiplin saya. Nah, untuk itu, mari kita capai bersama-sama dengan melaksanakan visi dan misi saya gitu. Dengan beberapa program-program kerja yang telah saya susun bersama rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Kita lanjutkan kepada kandidat nomor 3. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaannya, apa yang membuat saya tertarik menjadi calon ketua OSIS? Saya tertarik karena saya ingin memajukan Asalam dengan bersama wargi-wargi Asalamnya. Di sini tertera dalam visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan siswa dan siswi SMA Plus Asalam yang berkualitas, aktif, progresif, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata progresif di sini menunjukkan ke arah yang lebih benar. Pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin, tapi pemimpin menurut saya adalah seseorang yang bisa menunjukkan jalan ke arah yang lebih baik. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 3. Dilanjut oleh kandidat nomor 4. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin menjawab. Pertanyaannya, apa yang membuat saya tertarik menjadi calon ketua OSIS? Yang membuat saya tertarik menjadi calon ketua OSIS yaitu karena saya ingin menyelesaikan masalah yang dialami oleh saya. Mungkin juga dialami oleh siswa lain, seperti kayak masalah kebersihan, kedisiplinan, belajar, dan yang lainnya. Nah, dengan cara menyelesaikan masalah itu, cara yang dapat saya lakukan yaitu menjadi calon ketua OSIS. Dengan menjadi calon ketua OSIS, saya dapat menegakkan program kerja yang ingin saya buat supaya masalah tersebut terselesaikan. Dan apa yang membuat kalian harus memilih saya akan dengan sekuat tenaga menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi saya yang telah dibuat. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat yang nomor 4. Nah, sekarang ada pertanyaan dari salah satu wargi Asalam, yaitu Kang Rizky ya, dari kelas 12 IPA 2 IPA untuk calon ketua OSIS nomor urut 3. Nah, kepada calon ketua OSIS nomor urut 3, dia mengatakan di video orasi sebelumnya, ucapan yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengejar mimpi sampai ke ujung dunia, tetapi dia akan mengejar mimpi bersama wargi Asalam. Pertanyaannya, mimpi apa yang akan Anda capai bersama kami atau bersama wargi Asalam? Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Kang Rizky. Mimpi saya itu ada banyak, tapi ada hal yang pengen banget saya capai. Saya pengen majuin banget Asalam, termasuk di akademik maupun non akademiknya. Kita di sini kita sadari non akademiknya yang kita kurang diperhatikan. Nah, saya dari visi misi saya nomor 3 yaitu mengembangkan potensi, bakat dan kemampuan dari siswa-siswi, baik itu bidang akademik maupun non akademik, melalui kegiatan ekstrakurikuler atau event tertentu. Nah, mimpi saya ingin menjadikan siswa dan siswi SMA Plus Asalam yang berprestasi, entah itu di kehidupan sekarang atau masa depannya nanti di perkuliahan. Sekian, terima kasih. Oke, ini ada satu lagi ya, masih untuk nomor urut 3. Dan apa tanggapan Anda tentang kata-kata seorang politikus ini? Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Silakan. Ya. Diulang. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai kata-kata itu? Baik, tanggapan saya, lokasi kita lahir itu bisa di mana saja. Lokasi kita bermimpi itu tentu di langit, gitu kan? Ya. Menurut saya, kita lahir di bumi, tapi kita harus menggapai mimpi kita setinggi langit. Gak apa-apa kita mimpi aja, kita mimpi jadi dokter, kita bercita-cita menjadi insinyur atau apapun. Kita kejar itu lewat jalur non akademik maupun akademik di SMA Asalam ini. Misal, kita ingin menjadi dokter. Nah, kita harus mengejar cita-cita itu lewat jalur IPA. Kita ingin jadi insinyur, kita harus mengejar akademiknya lewat IPS. Nah, dari sini kita lihat lahir.
lahirnya boleh di mana aja, mimpinya setinggi langit. Maksudnya di sini kita lahir di dunia, kita lahir di bumi, tapi gantungkan mimpi kalian setinggi langit, maka kalian akan jatuh di taburan bintang-bintang. Terima kasih. Oke, di sini juga ada pertanyaan khusus juga untuk kandidat nomor urut 2 dan 4. Nah, pertanyaannya, di sini kan banyak orang di negeri kita yang tercinta ini masih menganggap sosok seorang figur wanita menjadi pemimpin itu tidak layak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian berdua meyakinkan kami bahwa kalian layak untuk menjadi seorang pemimpin yang berkompeten dan dapat membimbing kami warga Asalam tanpa menghilangkan aspek-aspek sifat alami pada Anda sebagai wanita. Dipersilakan kepada nomor urut 2 dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini perempuan tidak melulu harus bersifat lemah. Perempuan di sini dalam sini kita harus buktikan bahwa perempuan itu kuat. Perempuan itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Pemimpin itu nggak melulu kok harus laki-laki. Apabila kita memang mampu, kita memang bisa. Mengapa hal itu tidak boleh terjadi gitu? Kecerdasan, kepintaran, tanggung jawab itu nggak bisa dibedakan berdasarkan gender. Nggak hanya laki-laki bisa bertanggung jawab dibanding perempuan, enggak. Kita harus buktikan bahwa perempuan di sini itu nggak melulu harus dipandang sebelah mata dari laki-laki, enggak. Itu persepsi yang salah, benar-benar salah. Karena perempuan di sini benar-benar makhluk yang mulia. Seperti beberapa kali Al-Quran pun bahkan mencetuskan bahwa perempuan itu merupakan sesuatu yang istimewa yang justru tidak boleh disepelekan gitu. Nah, untuk warga Salam, jangan berpatok bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang cocok untuk menjadi pemimpin. Tidak, tapi perempuan pun bisa. Yuk kita mari buktikan bagaimana perempuan bisa berintegrasi, bisa memberikan kontribusi bagi SMA Plus Asalam, sehingga kita dapat membuat gebrakan yang baru dengan adanya pemimpin yang baru. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Kita lanjut kepada kandidat nomor 4. Dipersilakan. Izin menjawab, menurut saya pemimpin itu nggak harus laki-laki atau nggak harus perempuan juga layak kok jadi pemimpin. Gak semua pemimpin itu harus cowok, karena menurut saya perempuan maupun laki-laki itu sama-sama memiliki kewajiban atau emang sama-sama memiliki haknya tersendiri gitu. Jadi pemimpin itu nggak harus cowok, karena perempuan juga layak kok jadi pemimpin. Perempuan juga bisa kok, kalau cowok bisa kenapa cewek juga gak bisa gitu. Ya intinya perempuan layak jadi pemimpin juga. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berlaku untuk seluruh kandidat ya. Pertanyaannya, apakah kalian akan menjalankan semua visi misi yang telah kalian buat? Bagaimana jika salah satu dari visi dan misi kalian tidak terlaksana? Konsekuensi apa yang akan kalian dapat? Terima kasih. Dipersilakan kepada nomor urut pertama. Terima kasih moderator. Menurut saya pemimpin adalah tanggung jawab. Sebagaimanapun visi misi yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ucapan, tapi dengan perlakuan. Visi saya itu simpel, tidak mau berlibat karena takutnya saya tidak bisa mencapainya. Salah satunya yang pertama yaitu menegaskan kembali peraturan yang ada. Seperti yang tadi saya bilang bahwa masih banyak siswa dan siswi SMA Asalam yang masih melanggar. Nah, di sini saya ingin membiasakan siswa dan siswi SMA Asalam itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus juga jika saya tidak mencapai visi dan misi saya, mungkin saya akan berusaha terlebih dahulu sebelum saya menyerah. Tapi saya tidak akan menyerah jika nanti saya menjadi pemimpin. Kakak kelas, guru-guru, semua telah mempercayai saya menjadi calon ketua OSIS, dan saya siap untuk menerima konsekuensi meskipun itu harus dicoret menjadi calon ketua OSIS. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus. Terima kasih untuk kandidat nomor 1. Dipersilakan kepada kandidat selanjutnya nomor 2. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bila saya tidak
mampu untuk mengemban seluruh visi misi saya siap untuk dicabut jabatan saya. Karena mungkin itu benar-benar konsekuensi yang benar-benar berat karena harus meninggalkan jabatan ini. Namun bila seperti itu apa daya? Karena di sini manusia hanya bisa berencana. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari letak kesalahan saya bersama rekan-rekan saya untuk melakukan evaluasi di manakah letak kesalahan saya, di manakah letak kekurangan saya, sehingga visi misi saya tidak dapat tercapai. Namun saya dan rekan saya pasti akan memaksimalkan tugas saya dan fungsi saya di sini agar tercapainya Asalam yang lebih maju, agar mencapai tujuan kita bersama sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 2. Sekarang kita lanjut ke kandidat nomor 3, dipersilakan. Terima kasih moderator waktunya. Oke, pertanyaannya diulang ya. Apakah kalian akan menjalankan semua visi misi yang telah kalian buat? Bagaimana jika salah satu dari visi dan misi kalian tidak terlaksana? Konsekuensi apa yang akan kalian dapat? Terima kasih. Insya Allah saya bisa melaksanakan visi misi saya. Saya yakin kok sama rekan-rekan saya di OSIS, saya juga yakin sama warga Asalam bisa menjalankan itu semua. Karena sebelum saya memikirkan visi misi tersebut, saya juga menanyakan kepada kerabat, teman dan juga sahabat saya di kelas maupun di luar kelas, apa sih yang nggak ada di Asalam? Apa yang kalian pengen dari Asalam? Akhirnya saya pun menaruh ide tersebut dari inspirasi tersebut, saya menaruhnya di dalam visi misi tersebut. Jadi insya Allah saya yakin kalau soal konsekuensi, jika nanti visi misi saya tidak terlaksana, saya siap dicoret jadi calon ketua OSIS jika nanti terpilih, ataupun saya bisa dicoret sebagai anggota OSIS. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 3. Dilanjut dengan kandidat nomor 4. Saya persilahkan. Izin menjawab, jika saya dipilih menjadi calon ketua OSIS itu merupakan tanggung jawab saya, maka dalam pembuatan visi misi saya juga saya harus siap bertanggung jawab dan siap melaksanakan semua visi misi itu. Jadi saya akan berusaha sekuat tenaga saya supaya visi dan misi saya itu terwujud. Saya akan terus berusaha dan terus berusaha. Jika ada kekurangan, saya akan melakukan evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dan jika memang nantinya tidak ada yang tidak terencana, konsekuensinya saya siap menerima apapun itu. Itu keputusan yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, buat jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langkah apa yang akan kalian buat ketika melaksanakan suatu acara? Tetapi kan kita seperti yang kita ketahui, sekarang masanya sedang seperti ini ya, masa pandemi. Oke, boleh dipersilahkan dari nomor urut 4 dulu. Oke, diulang ya pertanyaannya. Langkah apa yang akan kalian buat ketika melaksanakan suatu acara yang harus bekerja sama dengan organisasi lain, tetapi di masa seperti ini? Izin menjawab, kan sekarang kayak udah itu ya, bisa lewat sosmed, misalkan bisa lewat WA, kayak chattingan dulu, kayak kerjasama, kayak ngomongin dulu konsep sebelum kegiatan sama organisasi lain yang mau diajak kerjasama. Kalau emang udah kerjasama, udah saling menanggapi, kegiatan itu bakal mudah buat diadakan. Oke, terima kasih jawabannya. Dilanjut nomor urut 3. Terima kasih moderator kesempatannya. Maka apa yang saya perbuat untuk kegiatan di masa pandemi ini? Sekolah kita berbasis IT kok. Kita itu lebih di bidang IT-nya. Sekarang juga teknologi sudah maju. Ada Zoom, ada Google Meet, atau bisa WhatsApp group. Kalau misalnya kita ada kerjasama
kerjasama, mau itu dengan MPK, mau itu dengan OIS atau organisasi apapun di dalam sekolah khususnya, kita bisa kok kerjasama lewat situ, bisa lewat aplikasi itu. Apapun yang nanti kita rencanain, insya Allah bisa kok. Ya, udah, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang untuk kandidat nomor 2, dipersilakan. Pertanyaan diulang ya. Langkah apa yang akan kalian buat ketika melaksanakan suatu acara yang harus bekerja sama dengan organisasi lain, sedangkan kita sedang di masa pandemi seperti ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini. Nah, berkoordinasi ini untuk memberikan daya pikat terhadap acara ini supaya apa? Supaya banyak orang yang tertarik dengan acara kita sehingga acara ini bakal terlaksana dengan lancar gitu ya. Sebelumnya mungkin akan melakukan beberapa tindakan seperti melalui rapat online yang biasa dilakukan seperti dengan OSIS, rekan sesama OSIS, lalu melakukan beberapa kegiatan yang seperti pembuatan video dan foto, juga pamflet, itu untuk menarik minat siswa agar tergabung dengan acara ini sehingga acara akan terlaksana dengan begitu meriah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 2. Dilanjut oleh kandidat nomor 1, dipersilakan. Siap, ingin jawab. Program apa yang kamu lakukan ketika di masa pandemi seperti ini? Tentu banyak, tentu ada 3 organisasi. Setahu saya 3 organisasi di SMA Asalam ini, seperti ada OSIS, MPK, dan OHIS. Di ketiga ini bisa berkolaborasi yang melibatkan teknologi. Di salah satu program saya yaitu melaksanakan literasi di minggu Sabtu, minggu ketiga. Mungkin di pandemi seperti ini banyak orang berpikiran bahwa literasi itu tidak penting, yang kedua tidak dapat dilakukan karena pandemi. Menurut saya pribadi, saat pagi hari itu bisa diganti dengan literasi bersama-sama. Apa yang menariknya, ketika 10 menit baca dan ketika beres 10 menit untuk membaca, itu siswa dan siswinya satu orang dalam satu angkatan itu mengevaluasi dan membacakan apa yang dia baca. Nah, kita dapat berkolaborasi bersama MPK, ROHIS, dan melibatkan teknologi ataupun guru-guru yang terlibat dalam program saya tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawabannya ya kepada kandidat nomor 1. Ini sepertinya ada yang suka kepada nomor 3, ada yang penasaran. Ada pertanyaan lagi untuk kandidat nomor 3. Nah, di Asalam ini ada 3 organisasi yang berdampingan dengan tugas dan ranahnya masing-masing, sesuai dengan ADART dan proker masing-masing, yang seharusnya tidak berbentrokan. Yang jadi pertanyaannya adalah, di visi dan misi calon ketua OSIS nomor 3, ada hal yang berbentrokan antara organisasi OSIS dengan organisasi MPK. Di organisasi MPK ada program kerja yaitu menampung aspirasi warga Asalam. Secara langsung Anda mengambil alih program kerja MPK. Bisakah Anda mengkonfirmasi hal tersebut dan meluruskannya? Jadi maksudnya pertanyaan itu kan MPK itu tugasnya menampung aspirasi warga Asalam. Tetapi Anda memberi video orasi itu mengatakan bahwa OSIS yang bertugas menampung aspirasi warga Asalam. Oh iya benar, Eca. Oke, ya bisa itu. Oh iya, sorry nomor 1. Oke, terima kasih. Buat saya pribadi, inspirasi dan aspirasi itu bukan hanya tugas MPK, tapi organisasi yang ada di sekolah itu adalah untuk menampung inspirasi dan aspirasi siswa. Mungkin contohnya ini, ada siswa dan siswi ingin melaksanakan kajian keagamaan. Nah, itu bisa lapor ROHIS yang bersangkutan dengan melibatkan keagamaan. Terus dari ROHIS kita bisa ke MPK ke OSIS. Nah, kita 3 organisasi itu bisa berkolaborasi untuk mewujudkan inspirasi dari siswa tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwa inspirasi dan aspirasi itu bukan hanya tugas MPK, OSIS maupun OSIS, tapi itu tugas semua mau guru,
ataupun organisasi itu dapat ditampung dan dapat dilakukan apakah itu bersifat positif atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bila Anda terpilih menjadi ketua OSIS yang baru, bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi antara organisasi-organisasi yang ada di SMA Plus Asalam? Siap. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa organisasi ini bukan ajang untuk persaingan, tapi organisasi ini untuk mencapai kemajuan di SMA Asalam. Apa yang kekurangan di SMA Asalam, apa yang kelebihannya. Jika ada kekurangan, yuk kita organisasi ketiga tersebut, kita berkolaborasi untuk menghapus kekurangan tersebut dan kita angkat yang kelebihannya. Ataupun seperti saya bilang bahwa jangan bersaing di antar organisasi, tapi kita melakukan yang terbaik untuk SMA Asalam, untuk siswa dan siswinya, agar dikenal banyak orang oleh wargi-wargi yang di luar sana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya untuk semua kandidat. Nah, biasanya kan ketika seseorang telah menjadi pemimpin itu, seseorang itu kan akan menjadi sombong atau angkuh ya. Nah, kalian bersedia nggak sih kalau nanti ada siswa dan siswi SMA Plus Asalam yang menegur kalian gitu? Terus berikan alasannya, 3 minimal alasan untuk kalian alasannya. Oke. Jika ada siswa dan siswi SMA Asalam yang menegur dengan kinerja saya, tentu itu pandangan mereka. Mungkin ada benarnya, mungkin ada kekurangannya, ataupun melebih-lebihkan untuk menjatuhkan saya. Tapi saya ingin mengambil positive thinking bahwa apa yang dia katakan dengan kinerja saya itu benar, apa yang dibilang mereka, dan saya ingin benar-benar apa yang dibilang mereka itu saya pengen lakukan yang terbaik untuk mereka. Saya tidak ingin dilakukan lagi gitu. 3 hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama, menerima dari evaluasi tersebut. Yang kedua, menanyakan apa alasan Anda untuk mengomentari kinerja saya, apakah itu memang benar-benar terjadi atau hanya Anda melebih-lebihkan. Terus juga yang ketiga, dan saya pengen menutupi dengan kelebihan saya, dan saya pengen menghapus kekurangan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang bagus. Kita lanjut ke kandidat nomor 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut saya, bila ada yang mengkritik kinerja saya ketika saya memimpin atau ketika saya sedang melakukan sesuatu hal, itu merupakan hal yang baik. Justru saya sangat berterima kasih kepada dia gitu, kepada orang yang telah mengkritik saya, karena dengan begitu saya dapat mempelajari banyak hal. Saya jadi tahu bahwa ini loh letak kesalahan saya di sini, loh letak kurangnya saya di sini, loh hal yang perlu saya benahi dari diri saya gitu. Di sini benar-benar menjadi renungan mungkin ya bagi saya pribadi. Oke, izin menjawab sebelumnya. Apakah saya sombong ketika saya menjadi ketua OSIS? Tentunya tidak. Ngapain saya sombong? Saya juga kan masih murid biasa kayak kalian. Kalau misalnya saya ada salah, ya nggak apa-apa, kritik aja, tegur saya, tapi secara pelan-pelan. Saya juga pasti nerima kok. Cara saya pasti saya pikir dulu apa salah saya. Saya juga nanya, pasti saya juga nanti akan nanya kurangnya di mana, dan nanti terakhir saya pasti mengevaluasi hal tersebut dan coba mengembangkan yang kesalahan tersebut menjadi kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor 3 atas jawabannya. Dilanjut dengan kandidat nomor 4. Dipersilakan. Izin menjawab, kalau nanti saya sudah jadi calon ketua OSIS atau pemimpin, sombong atau apapun itu, saya yakin saya tidak akan seperti itu. Dan kalau memang ada orang yang tidak suka dengan kinerja saya, itu hal yang wajar. Karena OSIS di sini adalah program kerjanya itu harus berkontribusi dengan siswa lain. Jadi gak bisa sendiri. Jadi kalau ada yang gak suka itu hal wajar. Dan saya juga harus terima, saya harus evaluasi diri saya, apa yang salah dari kinerja saya, apa yang harus saya perbaiki. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, saya perbaiki. Kalau memang misalnya nggak ada, saya harus tanya sama orangnya apa yang harus saya perbaiki. Udah, makasih. Oke, terima kasih untuk jawaban semua kandidat. Oke, terima kasih
kasih untuk para siswa dan siswi SMA Plus Asalam dan juga Wadi Asalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan kepada kami untuk calon ketua OSIS. Nah, untuk calon ketua OSIS juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.